lagi ya. Nah, kali ini saya juga bedah buku, tapi bukunya bukan mengenai penyakit autoimun. Bukunya adalah ini, Bidadari Tak Bersayang. Buku ini mengisahkan kisah nyata beberapa dokter selama pandemi. Ya, mereka menceritakan sendiri. Nah, salah satu inisiator dan pengisi buku ini adalah Dr. Anita yang adalah penyandang penyakit autoimun rheumatoid arthritis. Jadi kita akan membahas mengenai penyakit autoimun rheumatoid arthritis. Tentunya saya akan mengundang dan mewawancara Dr. Anita. Tapi pembahasannya luas sekali ternyata rheumatoid arthritis. Jadi saya akan membagi videonya menjadi 2 part ya. Nah, narasumber lain yang tidak kalah menarik yang akan saya undang. Yang saya undang adalah dokter salah satu rheumatolog yang sangat terkenal di Bandung, yaitu Dr. Rahmat Gunadi, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Dan juga seorang public figure yang adalah penyandang rheumatoid arthritis, Mbak Enzi Storia. Oke, jadi yuk ikuti ya videonya part 1 dan 2. Halo Mbak Enzi. Halo, Dokter Dini. Makasih banyak ya. Mbak Enzi sejak kapan mulai kena RA? Oke, jadi aku itu kena RA itu 2009 akhir mau 2010 gitu. Jadi pas aku umur 17 tahunan, kelas 2, kelas 3 SMA gitu. Jadi kelas 2 mau naik kelas 3 sampai aku lulus sekolah tuh. Itu masa-masa terberat aku atau awal-awal gitu. Itu Waktu sih, Dok. itu rasanya gimana tahu gitu, rheumatoid arthritis autoimun gitu. Ya itu aku shock banget karena kan masih SMA ya, masa-masa SMA kelas 2 kelas 3 tuh kan masa-masa lagi bener-bener bahagia-bahagianya jadi kakak kelas, udah apa ya kayak banyak kegiatan gitu, banyak aku nari juga dulu, aku tuh penari saman. Jadi itu pas aku didiagnos RA dan aku tidak bisa menggunakan kaki aku, sedangkan nari saman itu kita duduk hampir lama banget gitu kan, duduk itu aku jadi nggak bisa ikut lomba-lomba yang kayak gitu-gitu, nggak bisa nari gitu, jadi aku sedih banget, kena ke mental juga. Terus awal-awal aku kira tuh makanya kita nggak bisa self diagnose juga ya, kita emang benar-benar harus cek juga, karena waktu awal-awal aku kira itu aku ini asam urat, karena gejalanya mirip-mirip asam urat ya dok, kalau kayak bengkaknya gitu, terus nge-triggernya gitu, nggak boleh makan ini katanya, emping apa segala macam gitu-gitu kan. Terus ternyata pas aku dicek ke dokter internis, kebetulan ternyata dokter internis aku itu lagi merawat pasien yang RA juga. Jadi dia melihat ada kemiripan dari bentuk kaki aku yang bengkak, tangan aku udah memerah. Jadi aku ke dokter internis setelah 6 bulan aku sakit gitu. Setelah aku udah parah, jadi dia udah benar-benar kelihatan jelas gitu ya, merah sini meruam, terus kembar kanan kiri merah gitu. Terus udah mulai kaku ya kan dok, udah mulai kayak aku tuh nggak tahu ya, maksudnya pas aku lihat di Google kan emang ngebengkok, tapi mau beneran di ronsen aku emang agak bengkok, jadi kayak kita nge-freeze gitu, kaku gitu tangannya gitu gitu kan. Terus jadi dokter aku bisa ngeliat itu, dan akhirnya dokter aku bilang, Enzi kayaknya kamu tuh rheumatoid arthritis, ini salah satu jenis autoimun yang genetik, mungkin dari ayah atau dari mama, dia bilang gitu, tapi ini memang belum ada obatnya, kita hanya bisa meringankan rasa sakitnya, hanya bisa membuat ini menjadi masa remisi, dan ada beberapa obat-obat yang bisa kita konsumsi sebagai obat antiinflamasi. Dia cuma bilang gitu. Terus aku mikir, kok keren banget penyakit gue namanya rheumatoid arthritis gitu. Apaan nih gitu kan. Sampai rumah aku googling lah tentang rheumatoid arthritis ini, dan ternyata penyakit ini lumayan gitu. Maksudnya makanya itu tadi kalau kita googling sendiri kan dok, kayak kadang-kadang kita bisa melihat terberatnya apa gitu kan. Itu mental lumayan drop sih, apalagi badan kita juga badan aku lemes banget, terus sakitnya kayak ya kayak orang, kalau kasarnya bisa aku umpamain kayak orang DBD lah gitu, berasanya badan tuh kayak ditusuk-tusuk tiap hari, dan itu berjalan hampir sampai aku lulus gitu, di saat masa-masa stres mau lulus ujian nasional, masuk kuliah, jadi makin apa ya, struggling antara sakit sama mau sembuh karena mau sekolah, sama
fisik apa mental terus segala udah jadi satu deh di masa terberat aku di masa umur 17 tahun itu sih. Jadi ya alhamdulillahnya gara-gara proses itu jadi proses pendewasaan juga sih dok. Maksudnya proses untuk akhirnya aku bisa menerima kalau ya udah emang aku dikasih penyakit ini mungkin bisa menjadi apa ya membuat aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik nantinya karena mental kita juga jadi jauh lebih di apa ya digojlok gitu aku ngerasanya gitu jadi kayak aku harus terima. Berarti waktu itu Mbak Yanti belum belum istilahnya belum jadi artis, belum jadi public figure ya waktu itu ya udah kenanya ya. Belum, itu pas aku SMA. Ya, belum itu pas aku SMA. Terus karena aku sakit kondisinya, aku dulu tuh aku pengen banget jadi dokter, pengen banget jadi dokter, terus pengen masuk di UI. Jadi emang anaknya tuh agak ambisius. Jadi kayak pokoknya gue harus masuk UI gitu dong. Aku nggak daftar kampus manapun. Terus Wow. karena itu kali ya, karena emang belum rezeki sih menurut aku. Karena aku belajar udah mati-matian juga segala macam. Terus skor aku nggak nyampe ke, aku daftar kedokteran psikolog. Jadi aku pertama ambil IPA doang, habis itu di psikologi juga nggak apa-apa deh gitu kan, kayak IPS kan itu psikologi kalau di UI, terus Ya. ambil psikologi, terus ngambil ahli gizi, ngambil kesehatan masyarakat, pokoknya apapun yang berurusan sama kesehatan, aku ambil bodo amat gitu. Tapi ya emang gak rezeki, terus akhirnya aku tunda setahun. Nah di tahun 2010 itu akhirnya aku udah mulai dapet tawaran-tawaran main iklan waktu itu. Dengan kondisi kaki aku masih pincang ya. Jadi kayak aku Oh, jadi aku syuting-syuting awal 2010 tuh masih pincang-pincang. Nah itu ya itulah maksudnya kayak kuasanya Allah ya. Maksudnya aku nggak bisa nggak tahu juga gimana ceritanya kalau misalkan udah mulai action take gitu orang nggak akan tahu aku lagi sakit gitu. Orang iya, nggak akan lihat orang akan lihat perbedaan aku pincang gitu. hebat loh Jadi ya. iya, itu juga kan aku nggak tahu ya, maksudnya emang kondisi aku pada saat itu aku harus membantu perekonomian keluarga juga, tapi aku sakit juga, jadi itulah makanya kayak kebesaran gimana ya, aku jadi 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 kayak religius, tapi maksud aku bukan yang orang yang religius banget juga, nggak mau mencap diri aku seperti itu, tapi aku berasakan kebesaran Tuhan tuh luar biasa di penyakit aku ya, di autoimun aku gitu, dengan dengan perawatan autoimun juga mahal banget. Terus kayak kondisinya aku harus kerja juga ya aku ngerasain kebesaran Tuhan dari situ sih dok kayak ya tiba-tiba bisa kerja aja dan itu prosesnya ya udah dari 2010 itu akhirnya dapat tawaran-tawaran pekerjaan lainnya aku harus memilih apakah setahun pas 2011 mau lanjut kuliah kan udah punya uang sendiri nih udah bisa daftar kuliah swasta sebenarnya kedokteran swasta gitu nggak harus UI lah gitu terus tapi satu sisi aku mikir nih gitu, fisik aku itu tidak memungkinkan untuk aku kuliah di saat itu sama kerja. Jadi nggak bisa berbarengan gitu dok. Karena kalau kecapean kan makin parah tuh penyakitnya. Maksudnya ya iya ada kebesaran Tuhan. Tapi kalau kita ngeforsir diri kita juga Tuhan nggak bakal suka gitu kan. Jadi kayak aku dikasih pilihan sama Allah untuk nah, yang mana yang menurut kamu prioritas sekarang, yang baik buat kamu gitu. Terus aku mikirnya, ya aku kayaknya harus kerja dulu karena aku kalau misalkan aku kuliah pun juga pasti stres juga, panjang juga dan aku butuh biaya untuk kuliah terus. Apalagi kuliah kedokteran kan panjang ya dok, butuh banyak biaya gitu. Gitu sih. Jadi akhirnya kamu memilih untuk kerja dan alhamdulillah sampai sekarang, ya maksudnya sampai sekarang gitu kerjanya Iya. gitu. Tapi beneran loh, aku kaget banget pas tahu, oh RA gitu, hebat banget gitu. Gitu, ternyata udah lama juga gitu kan. Wow gitu. Karena kan sebagai seseorang yang RA juga kan, jadi kan tahu kan rasa-rasanya gitu. Walaupun penyandang tiap Kayak penyandang berbeda ya, cuma tetap aja kan kita ingat-ingat di saat gimana kalau lagi pas bangun Fatih ketawa gitu. Gitu iya. hebat banget gitu. Nah terus kalau sekarang Mbak Enzi gimana kondisinya? Sekarang itu alhamdulillah aku lagi masuk masa-masa remisi ya dok. Maksudnya aku bukan yang lagi parah, nggak lagi kambuh-kambuhan gitu. Bukan yang lagi bengkak. Waktu itu kan emang bener-bener kita ngalamin kalau lagi flare up itu kan setiap hari ya sakit itu bener-bener setiap hari dan kadang-kadang bener-bener nggak bisa bangun gitu. Bengkaknya gede banget. Aduh, bener ya berat deh masa-masa flare up tuh aku tahu banget masanya susah walaupun mungkin maksudnya RA aku mungkin masih mild atau moderate ya dok bukan yang belum yang parah gitu kayaknya aku ngeliat ada kan aku ikutan baca-bacain komunitas di Facebook kah waktu itu pas zaman-zaman 2009 itu kan belum ada Instagram ya masih Twitter Facebook gitu terus ikutan komunitas baca-baca
untuk menyemangatin diri. Menurut aku tuh penting banget untuk kita tahu ada komunitas autoimun ya, karena ketika kita ketemu sama orang-orang penyintas yang sama, kayak aku ketemu dokter Giris nih, sama-sama RA, kita tuh ngerasa kayak ada yang ngerti rasanya. Karena untuk orang-orang yang punya penyakit autoimun, terus cerita sama orang, gue lagi, nih aku pasti merinding, aku lagi kambuh nih, badan gue lagi ngilu. Mereka tuh cuma nganggepnya, ada orang yang nganggepnya kayak, oh ngilu, oh ya udah, ngilu aja, biasa orang ngilu. Sakit tulang-tulangan ngilu, kena masuk angin juga ngilu gitu kan. Tapi sebenarnya beda, sakitnya tuh sakit banget gitu. Terus ada rasa kayak kalau kita mau bilang, aduh tapi gue sakit banget, takut dibilang lebay. Jadi ketika kita ketemu sama orang-orang penyintas yang autoimun yang sama, atau enggak teman-teman yang lagi berjuang dengan autoimun yang lain, itu ngerasa jadi kayak motivasi, ngerasa nggak sendirian, ngerasa kayak, oh ya untuk aku yang ketemu sama lebih parah, aku bisa nyemangatin dia kalau aku bisa gitu. Untuk aku ketemu sama orang yang udah lebih sehat lagi, oh iya dia bisa gitu. Jadi kayak apa ya, kayak keluarga gitu ngerasanya gitu sih dok. Kalau sekarang sih aku lagi alhamdulillah nggak kambuh-kambuhan ya, walaupun emang kalau kecapean pasti ngilu-ngilu tuh pasti ada. Cuman aku udah di tahap kalau aku ngilu bangun tidur selama 1 jam gitu kayak morning stiffness gitu ya namanya ya. Kayak emang badan kita kaku selama 1 jam. Aku tahu itu akan ada terus ketika emang mungkin aku salah makan atau emang aku badanku capek atau ya kita nggak pernah tahu triggernya apa. Ya aku udah nerima aja. Jadi ya nikmatin aja lah selama sejam itu gitu. Itu sih dok. Nah, Mbak Enzi kan tadi cerita nerima ikhlas gitu. Nah, perjalanannya Mbak Enzi gimana tuh sampai akhirnya? Apakah cepat mencapai keikhlasan penerimaan itu atau gimana prosesnya? Uh, Enggak sih dok, enggak secepat itu juga sih menurut aku, karena awalnya itu kan aku 17 tahun tuh masa-masa gimana ya, kayak orang aja sampai bikin Sweet Seventeen gitu ibaratnya gitu kan. Terus aku juga anaknya tuh di sekolah OSIS, MPK yang aktif gitu dong. Emang aku dari dulu tuh udah anaknya nggak bisa diem gitu. Jadi aktif, terus suka bikin acara sama, kan kalau MPK atau OSIS kan suka bikin acara di sekolah gitu kan. Terus aku juga sekolah dulu IPA di SMA 34 yang buat dapetin sekolah SMA di situ aja tuh aku berjuang juga gitu untuk dapetin nilai yang bagus, untuk masuk IPA, gimana caranya biar dapat beasiswa di UI, itu juga bersaingnya juga lumayan. Jadi ketika aku udah belajar benar-benar akademisnya total, terus tiba-tiba menjelang akhir-akhir, jadi menjelang akhir-akhir aku lulus, aku kambuh parah banget, terus dikata-katain sama teman-teman juga yang kayak, ih cantik-cantik pincang, yang kayak gitu, terus dimarahin sama, aku tuh kalau cerita kayak gini sedih, mau nangis, kayak ngalamin dulu guru aku tuh nggak belum 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 awam sama kata-kata autoimun, atau aku bilang aku RA tuh mereka nggak ngerti, dipikirnya aku apa ya, karena pembawaan aku tuh ceria, pembawaan aku tuh bandel ibaratnya gitu loh, kayak bukan anak-anak nurut, bukan anak-anak belajar banget gitu loh dok. Jadi di sekolah tuh kalau misalkan aku pakai sepatunya, aku dulu pakai salah satu sepatu Crocs dulu kan karena kakinya sakit banget, kalau Ya, pakai Crocs tuh tuh kan, udah paling sampai sekarang. ya ampun iya kan, seneng banget deh ada yang ngerti. Jadi aku dulu pakai Crocs dok. Jadi buat ke sekolah tuh kan nggak boleh kan pakai Crocs karena dikiranya jadi gaya gitu loh. Jadi kayak kakak-kakak kelas gaya nih, mau centil nih kakak-kakak ini gitu kan, harus pakai sepatu yang Converse yang belakangnya tuh berat kan, berat terus kayak diikat lagi kenceng. Sedangkan kaki aku tuh kan perih, kena tangan aja perih gitu. Jadi mau nggak mau di depan guru diikat, nanti diinjak. Nah itu aku tuh sempat marah gitu, marah sama Tuhan, kenapa, kayak ya Allah aku tuh salah apa sih gitu, aku tuh bukan anak-anak bandel juga kok, masih ya lurus banget gitu juga gitu loh, kayak kenapa aku dikasih cobaan kayak gini di usia masih muda dengan kondisi waktu itu kayak perekonomian keluargaku juga lagi berantakan. Jadi marah rasanya tuh marah, aku harus gimana, aku harus minta tolong ke siapa gitu. Untungnya ada aja Allah kayak ngasih kita cobaan, kayak Allah ngirimin orang-orang baik yang ada di sekitar aku, yang tiba-tiba itu aku pertama kali ke dokter internis itu aku nggak bayar dok. Jadi kayak aku lagi mau ngerjain tugas ke rumah temen aku, ada namanya Nanda, nama mamahnya Nanda nih, kalau misalkan nanti mamahnya Nanda denger terus nonton nonton YouTube ini. Jadi aku lagi mau ngerjain tugas,
dijemputlah mamahnya Nanda ini, jemput Nanda ini ke sekolah, ke SMA. Kita dijemput, berangkat bareng, disuruh mampir ke rumah sakit di daerah Cinere. Mampir ke rumah sakit daerah Cinere, terus abis itu mamanya ini mau ngecek ginjalnya, jadi dia ke internis gitu. Terus mamanya ngeliat aku sakit kan, aku sakit udah lama, udah 6 bulan gitu. Terus akhirnya dia lagi konsultasi sama dokter internisnya dia, dokter Maas pada saat itu. Dia bilang sama aku kayak, Enzi masuk. Jadi kayak aku lagi nemenin doang duduk-duduk berdua sama temenku gitu. Terus sama Nanda ini, akhirnya tiba-tiba suruh masuk nih aku sama Nanda. Suruh masuk, dok, ini dia mau konsul, dia sakit ini dok gitu. Jadi dokternya untung baik juga, dokter Maas gitu. Itu dokter Maas dokter pertama kali yang cek aku dan diagnos aku RA. Dia ngelihat kaki aku apa segala macam. Terus ya udah dari situ aku ketemu orang lagi buat tes darah, ketemu orang lagi buat cek darah autoimun tuh bisa sampai 8 juta, 9 juta, enggak bahkan sampai 12 juta. Aku tuh enggak setiap hari, sebulan 2 kali ambil darah, banyak banget sampai lemes badan, ke, ke rumah sakit Fatmawati. Udah gitu karena mahal, jadi aku harus nyari nyari laboratorium yang murah gitu kan, yang rumah sakit yang emang bisa provide gitu-gitu. Terus itu tuh ada aja dok orang-orang yang, di sini aku ceritain proses ikhlas aku ya, maksudnya aku kayak datengin orang-orang baik yang dibantuin, tiba-tiba kayak ditemenin lah buat cek darah, dibayarin lah cek darahnya, tiba-tiba ada datang temen yang ngasih tahu, ini deh ada dokter gue kenalan di sini. Kayak aku ngerasa walaupun aku sakit, tapi kok masih banyak banget yang datang ngebantu, termasuk walaupun pas aku sakit aku stres banget karena nggak bisa kuliah, itu aku hancur banget. Lihat teman-teman aku semua pada kuliah, aku enggak, tuh aku sedih banget, dan itu makin bikin hancur si penyakit rheumatoid aku kan, jadi makin ke trigger gitu. Tapi di saat aku lagi hancur banget sakit itu, aku kerja yang aku nggak mau bilang sama orang-orang itu juga aku penyakitan, karena aku bukan tipe orang, aku baru speak up kalau aku autoimun aja nih baru sama Mika Tambayong pertama kali kayak itu aku ngomong, karena aku nggak mau orang ngasih aku pekerjaan, atau orang tuh melihat aku karena mengasihani aku dengan penyakit aku. Karena kita nggak apa-apa, kita baik-baik aja kok, maksudnya aku penyakit apapun tuh ya udah kita perlu disupport, bukan dikasihanin menurut aku ya gitu. Jadi kayak ketika aku udah siap untuk aku speak up, bisa mengedukasi orang-orang, ya baru aku ngomong gitu. Pada saat itu awal-awal ya aku nggak mau bilang ke orang-orang syuting aku kalau aku sakit gitu, karena aku butuh kerjaan itu. Dan aku ngerasa, oh kok Allah baik banget ya, pas aku syuting kok aku nggak ngerasain sakitnya sama sekali. Di situ aku udah mulai bisa nerima. Di situ aku udah mulai, buat apa aku marah kalau Allah tuh juga masih banyak kasih kebaikan yang lebih banyak lagi gitu. Dan aku mikirnya kalau umur aku ternyata kan aku masih tabu banget ya, kayak kalau misalkan emang pada saat itu aku harus meninggal ibaratnya, sampai amit-amit tutup usia karena penyakit ini nge-trigger yang lain ya aku juga udah lillahi ta'ala, udah ikhlas gitu loh. Karena aku merasa kayak ya emang aku bukan milik aku, maksudnya aku tuh milik Allah gitu. Jadi disedih ya, maksudnya kayak ya udah aku anggap buat sakitnya aku tuh buat nebus kesalahan aku aja sih, buat nebus dosa aku. Ih, menangis. Amin, 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 amin. Surga balasannya, amin. Amin. Oke, nah sekarang mungkin terakhir aku mau minta pesan-pesan dari Mbak Enzi buat teman-teman RA yang lain nih, gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan atau teman-teman autoimun yang lain juga. Iya, apa ya? Aku mungkin pesan aku satu kali ya. Apa ya, kita harus bersahabat dengan autoimun kita ini sih. Kita harus, paling penting tuh aku ngerasain dampak terbesar di hidup aku ketika aku mulai bisa menerima kalau emang aku ditakdirkan punya penyakit autoimun ini selama seumur hidup aku gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada yang nggak mungkin ya, mungkin tiba-tiba ada obat untuk autoimun yang jelas, yang pasti treatment khusus untuk penyakit-penyakit autoimun gitu. Cuman ya udah, kayak selagi kita menunggu masa itu datang, menurut aku kita harus menerima, harus ikhlas. Apalagi sekarang juga masa-masa pandemi yang emang ini juga bisa nge-trigger banyak autoimun kita makin kambuh karena stres, atau nanti kalau amit-amit kita kena COVID, nanti ada efek samping lainnya. Jadi kayak mental kita pun juga harus dijaga sih. Jadi selain kita konsumsi obat-obatan, mental kita harus dijaga, kita harus lebih ya ikhlas menurut aku. Prosesnya emang gak gampang ya ikhlas, sampai sekarang pun juga masih belajar, tapi pesan aku ya tetap semangat dan
apa ya, ya ikhlas sih menerima, bersahabat sama penyakit. Kita semua akan membantu, saling bantu-membantu, memegang tangan agar teman-teman autoimun misalnya di Indonesia ini apa ya, bisa saling membantu, saling support lah. Karena support system itu paling penting menurut aku. Betul. Amin, 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 amin. Aduh, makasih banyak Mbak Enzi. Jadi ngobrol lama kita. Seru ya. Aku seneng karena kan kita sama-sama penyandang RA gitu. Jadi banyak kesamaan. Maksudnya kadang-kadang tuh ada yang RA tapi kan kok nggak terlalu mirip juga gitu ya. Kalau sama Benzi ini ada banyak kemiripannya nih yang dialami gitu. Karena sampai memang sepatunya mirip ya. Kenapa? Sampai sepatunya mirip. Itu sepatu legendaris banget soalnya yang bisa paham cuma dikit yang bisa mengerti mengapa. Ya pada props. Makasih banget ya ini sih udah ngajakin aku untuk ngobrol bareng sama, maksudnya seneng banget bisa jadi bagian dari Autoimun Indonesia gitu. Terima kasih juga udah bikin account ini, udah nge-spread positivity gitu, maksudnya kayak ngasih share banyak info tentang penyakit autoimun yang banyak banget yang belum kita tahu gitu. Bahkan aku pun juga banyak yang belum tahu jenis-jenisnya, dan kita perlu banget mengedukasi orang-orang kan. Jadi aku senang banget aku bisa terlibat bareng di Autoimun Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Enzi, mau jadi Indonesia Heroes sampai Elke nih, sama mudah-mudahan nanti dengan yang lainnya juga bergabung. Amin, amin, insya Allah. Amin. Dadah. Halo Dokter Ahmad. Halo, hari ini apa kabar? Ya. Baik dok. Dokter bagaimana dok? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Jadi rheumatoid arthritis atau artritis rheumatoid itu sebetulnya adalah salah satu saja dari berbagai penyakit yang tergolong ke dalam penyakit rheumatik gitu ya. Nah, ini suatu keterangan umum saja bahwa autoimun, kita sudah mengarah pada autoimun, kelompok autoimun itu karena terjadi kalau seseorang di dalam badannya itu sistem imunnya tidak bisa membedakan mana dirinya sendiri dan mana yang bukan dirinya sendiri, sehingga timbullah ada suatu reaksi terhadap dirinya sendiri atau yang kita sebut sebagai antigen diri atau self antigen ya, dan timbullah berbagai kerusakan pada jaringan antara lain pada sendi ya, kalau pada rheumatoid arthritis. Dan kalau secara keseluruhan ya, autoimun itu segala macam autoimun, maksudnya itu antara 5-8% di seluruh penduduk dunia ya. Dan seperti juga autoimun pada umumnya yang kita kenal itu hampir 80% mengenai wanita umumnya, kecuali spondyloartropati, yaitu lebih banyak pada kaum pria. Ada tahapan-tahapan terjadinya rheumatoid arthritis itu ya. Jadi pada saat seseorang mungkin ada melakukan general check up, dia sudah ketemu ada autoantibody, misalnya anti-CCP, ya, misalnya rheumatoid factors, ya. Kemudian juga mungkin saja dia laju darah sudah mulai naik, nah itu kita menemukannya di dalam suatu fase preklinis, ya. Jadi belum ada gejala-gejala yang muncul, tetapi kemudian timbul kemudian ya mungkin 2 tahun 3 tahun kemudian baru muncul. Nah ini yang kadang-kadang yang dini. Nah ini yang dini ini di sini adalah istilah dokter itu adalah windows of opportunity. Jadi kita kalau mendeteksi di sini kita akan bisa berbuat lebih banyak. Jadi jangan sampai timbul kecacatan. Ya, jadi dengan kata lain, rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun rheumatik ya, yang ditandai dengan adanya gangguan peradangan pada sendi-sendi, ya umumnya simetris dan biasanya mengenai sendi-sendi kesuduran, ya. Biasanya melibatkan sendi-sendi di tangan, ya termasuk jari, kemudian pergelangan tangan dan knuckles. Tapi bisa juga rheumatoid arthritis itu disertai dengan gejala-gejala yang ditimbulkan karena gangguan pada organ lain. Kita lihat ya, apa sih sebetulnya yang terjadi pada sendi seseorang dengan rheumatoid arthritis ya? Kalau kita, ini adalah satu gambar karikatur, ini adalah sendi normal ya, dan ini adalah sendi yang mengalami artritis ya. Maka di sini akan terjadi proses peradangan ya. Proses peradangannya ya, yang memang di sini adalah akibat interaksi dari berbagai sel ya. Ada di situ
sel dendritik yang bersifat menjadi semacam comblang untuk menyampaikan kepada sel T, kemudian dari sel T itu nanti akan mengaktifasi sel B, ya. Dari sel B itu nanti akan timbul autoantibody, misalnya salah satunya adalah antibody, ya. Kemudian terjadi pada sinoviumnya itu perbanyakan yang luar biasa, sehingga nanti ini disebut di dalam ilmu kedokteran sebagai panus, ya. Dan ini nanti akan menggerogoti tulang-tulang yang membentuk sendi tersebut sehingga terjadi penggerusan sendi, erosi sendi. Biasanya di awal-awalnya itu bisa memang nampak pada artritisnya dulu. Artritis biasanya mengenai tangan, termasuk jari-jari, biasanya pada jari-jari yang di buku-buku sendi yang lebih dekat dengan kepalan tangan, ya. Di sini tidak yang berjauhan. Kemudian juga pada knuckles, ya, di sini perbatasan antara sendi-sendi dengan buku-buku ruas-ruas jari dan juga di pergelangan tangan. Nah, biasanya pada sendi kecil dulu, itu yang klasik. Ya, walaupun juga tidak menutup kemungkinan nanti bisa saja, ya, misalnya nanti pada sendi-sendi yang besar dulu, ya. Tapi pada umumnya kalau yang klasik itu, walaupun tidak semuanya klasik, ya, itu simetris dan berserempak, ya, kejadian kiri dan kanan. Karena nanti ada artritis lain, misalnya artritis psoriasis, ya, yang ada kaitan dengan penyakit kulit yang namanya psoriasis. Itu juga ujung-ujungnya nanti simetris, tapi dia tidak simultan, gitu. Jadi di sini dulu, baru nanti ke sini, nanti akhirnya jadi simetris juga, ya. Jadi kadang-kadang juga kalau baru-baru atau kalau sudah lama itu si psoriasis itu bisa membingungkan, ya. Jadi bisa sebetulnya setiap sendi bisa terkena, tapi biasanya pada artritis reumatoid itu tidak mengenai tulang belakang, ya, kecuali leher, ya, kecuali tulang leher. Nah, itu jadi kalau ilustrasinya sebagian besar adalah mengenai sendi-sendi kecil, di sini disebutkan sampai 90%. Nah, bisa juga sebetulnya dia mungkin tidak artritis duluan, ya, kayak enak-enak badan, ada fatigue duluan, ada demam-demam ringan, bisa, gitu, ya. Ada juga misalnya yang mudah lelah, gitu, kemudian menarik napas panjang, kemudian nyeri, karena yang menonjol duluan bisa saja yang ekstra artikular atau di luar sendinya. Jadi tapi sebagian besar sih radang sendi duluan. Tetapi ada juga kelompok pasien yang justru bukan radang sendi duluan, tapi gejala-gejala umumnya itu yang menonjol. Walaupun demamnya tidak pernah seperti demam pada infeksi yang misalnya seperti pada infeksi virus, ya, misalnya infeksi bakteri sampai tinggi, biasanya demam-demam ringan, ya. Untuk morning stiffness itu juga termasuk sering, ya, Dok? Kalau morning stiffness. Ya, bahkan bisa merupakan tanda awal. Jadi kaku-kaku sendi, ya, belum bengkak sendinya, tapi dia kaku pagi-pagi biasanya, ya. Ya, orang umumnya juga bisa kaku sendi, tapi biasanya kurang dari setengah jam, ya. Gitu. Jadi, tapi kalau pada artritis reumatoid atau reumatoid artritis bisa berlangsung berjam-jam, bahkan mungkin sampai dengan seharian, atau bisa sampai dengan setelah cuacanya sedikit panas, nah, dia hilang, atau setelah dia bergerak. Jadi, kalau misalnya kita lihat perjalanan penyakit dari reumatoid artritis itu sebenarnya ada tiga kelompok, ya, yang sebagian besar sih memang yang kelompok yang nanti kelompok 3, ya, tipe 3. Nah, ada kelompok pertama itu dia muncul, kemudian nanti diobati, ya, sehingga nanti kesananya itu dia tidak akan muncul lagi, ya. Ada lagi juga nanti yang kelompok 2 itu dia diobati, dia turun, dilepas obat, dia jadi lagi, ya. Kemudian dia diobati lagi, dilepas obat, jadi lagi. Nah, jadi seperti ini bentuknya, ya. Grafiknya nanti akan makin lama makin banyak yang terlibat. Ada lagi yang sifatnya dia diobati juga terus aja, ya. Jadi bahkan sampai nanti akan memburuk dan terjadi kecacatan pada sendi-sendi. Nah, itu yang harus kita cegah. Nah, jadi pada kasus-kasus di mana, kok saya mah reumatik, tapi buktinya saya nggak kamu lagi. Mungkin dia ini kebagian yang reumatik yang jenis ini. Ya. Tapi ada juga, saya kok udah 2-3 macam obat, kok terus aja kejadiannya.
sampai harus bisa nanti diberikan obat-obatan yang tidak ditanggung BPJS seperti yang kita sebut sebagai biologic agent. Nah, jadi pada prinsipnya kalau tidak diobati maka biasanya pada sendi akan timbul kecacatan sebenarnya ya. Kemudian terjadi pada tulang-tulangnya akan terjadi keropos pada daerah sekitar sendi dan juga secara sistemik rheumatoid arthritis itu dimasukkan ke dalam risiko independen untuk terjadinya osteoporosis secara umum, bukan karena dia pemakaian steroid, karena memang dia terus-terusan terjadi inflamasi yang sistemik ya. Kemudian juga tentu saja dia nanti akan mengurangi kualitas hidup, karena orang-orang yang rheumatoid arthritis kan pagi-pagi susah bergerak, ya kaku, memegang juga nanti kekuatan mentalnya tuh sering berkurang, sehingga nanti mungkin memegang piring karena baru dicuci dia licin, pecah, jatuh gitu ya. Jadi dia harusnya biasanya tidak fatigue, dia bisa bekerja 8 jam sehari, kemudian setelah rheumatoid arthritis yang tidak diobati dengan baik, maka akan timbul penurunan produktivitas kerja. Bahkan orang sering juga bolos atau bukan bolos, minta izin karena sakit, karena kaku-kaku. Dan ini memang masalah yang besar, karena nanti akan timbul masalah finansial. Sudah beli obat, ya dulu zaman belum BPJS ya. Kemudian dia juga nanti kehilangan sumber pencaharian. Jadi memang banyak dampaknya, bukan hanya sekedar bengkok-bengkok sendinya, terjadi perubahan, jadi sendinya tidak normal lagi bentuknya, dan juga kekuatannya tidak baik, ya, jadi mencong-mencong. Dan tentu saja itu tadi, kalau misalnya yang disertai dengan gejala sistemik, ya, dia akan menimbulkan mudah lelah, ya, kemudian juga dia cepat capek, ya, kemudian hidupnya tidak bergairah, karena kalau orang sakit kronik biasanya juga nanti timbul ada unsur-unsur yang sifatnya psikologis, misalnya salah satunya depresi. Ya. Dokter mendiagnosis rheumatoid arthritis itu didasarkan sebenarnya pada wawancara, ya, nanti dicari seperti tadi kakunya berapa lama, ya, kemudian sejak kapan, kejadiannya bareng enggak, gitu ya. Nah, ini adalah yang kriteria yang sebetulnya ini untuk penelitian, tapi kemudian akhirnya dokter menggunakan ini sebagai pedoman, dan ini bisa dipergunakan di rumah sakit atau di puskesmas atau di pelayanan primer, karena tidak membutuhkan laboratorium yang canggih, ya. Jadi tidak perlu juga bisa harus diperiksa rheumatoid factors. Kalau misalnya dia lagi darah tinggi, ada artritis ketiga sendi atau lebih, dan mengenai tangan atau sendi lebih dari 1 jam, maka kita sudah bisa mendiagnosis rheumatoid arthritis kalau itu berlangsung lebih dari 6 minggu. Ya. Kalau yang lebih baru lagi, ini dari Euler dan dari American College of Rheumatology, pakai kriteria, tapi pada dasarnya sama, mendasarkan pada adanya lebih ditekankan di artritis atau radang sendi pada sendi kecil itu dihargainya skornya lebih banyak. Sedangkan pada sendi besar itu lebih kecil, ya. Kemudian kalau ditemukan ada autoantibody, itu nanti jadi itu merupakan, selain menambah kriteria sehingga nanti bisa didiagnosis, juga merupakan satu petanda kurang baik. Kalau misalnya citrullinated antibody-nya itu positif, maka mungkin kalau tidak diobati segera, kecacatan akan muncul juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya.